Ketika kita contohnya kita berbuat baik, bersedekah, murah senyum dan sebagainya, tapi kita tidak sholat, maka apa yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Akan sia-sia. Kenapa tadi tiangnya saja tidak kuat, bahkan rapuh, mudah merubahkan hidup kita. Apalagi kita seorang muslim, seorang mukmin. Kalau kita merasa kok hidup Anda berat banget, kok Anda merasa tidak bisa kuat dalam menjalani hidup Anda, yang pertama kali kita cek apa? Salat kita dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatu. Hal perkara yang Allah taala hisab di hari kiamat adalah salatnya, salat kita sendiri. Maka dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan masalah dalam hidup kita, perhatikan salat kita dulu. Mengintrospeksi dengan apa? Ibadah kita. Sudah benarkah salat kita? Sudahkah kita menjaga 5 waktu? Sudahkah kita menjadikan salat sebagai ibadah, betul-betul ibadah, tidak asal kita melaksanakannya? Seorang ketika dia betul-betul berusaha menjaga salatnya, menjaga kekhusyuannya, maka apa yang dia kerjakan setelahnya akan jadi mudah. Kenapa? Salatnya saja dia perhatikan, apalagi perkara-perkara lain. Contoh simpel saja. Ketika kita berpakaian, kalau kita terbiasa berpakaian yang rapi dalam sholat kita, tidak asal, maka insya Allah dalam hal-hal yang lainnya kita akan berpakaian juga rapi sebagaimana kita melakukan itu dalam sholat kita. Kita dalam sholat 5 kali, kita mampu menjaga pakaian kita, kebersihannya, kerapihannya. Insya Allah kalau kita bekerja, menghadiri undangan dan sebagainya, sholat kita saja sudah kita jaga dalam berpakaian kita. Bagaimana dengan hal yang lainnya? Pun juga ketika kita khusyuk dalam sholat kita, kita ada muamalah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan dalam sholat kita, insya Allah muamalah kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi baik juga. Maka kita jadikan salat itu sebagai apa? Sebagai standar atau sebagai dasar bagaimana kita berbuat dan berperilaku dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ada orang yang perilakunya tidak baik, maka kita katakan periksa sholatnya. Ustaz, ada kok seorang perempuan, dia rajin sholat Ustaz, tapi dia gak berhijab. Anak katakan, yang salah bukan sholatnya, yang salah dia sendiri, dan dia bermasalah dalam sholatnya tersebut. Kenapa? Ketika dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, dia tutup auratnya, yang hanya dia tampakkan wajahnya saja dalam sholatnya, maka seharusnya dia bisa berpikir lebih. Ketika apa? Ketika bermuamalah dengan orang lain. Nah, makanya yang pernah dan perlu kita pelajari, ketika kita membaca Al-Fatihah saja dalam sholat kita, itu perlu kita pahami. Ada orang rajin sholatnya tapi berbuat syirik. Kita katakan yang salah dia. Kenapa? Dia asal dalam membaca ihdinas shiratal mustaqim, yang itu adalah doa kita panjatkan dalam sholat kita. Kenapa kita masih berbuat syirik? Yang bermasalah adalah dalam diri kita. Yang berikutnya, kenapa kita harus menjadikan perkara sholat adalah perkara terpenting dalam kehidupan kita? Annaha amududdin, tadi yang sampaikan. Ketika dia menjadi rukun dan dia adalah tiangnya agama. Nabi SAW bersabda, Rasul amril Islam, puncak atau afwan, kepala dari perkara-perkara agama Islam ini adalah Islam. Kepalanya.
wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat, wa dirwatu sanamihi al-jihad, puncak amalan tertinggi adalah jihad. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan jihad itu sebagai puncak dari suatu bangunan kalau sholatnya saja bermasalah? Makanya kita itu tidak bisa menjadikan diri kita seorang mujahid, baik mujahid dalam menuntut ilmu atau fisabilillah, tapi kalau kita sendiri sholatnya masih bermasalah. Kenapa sih para sahabat zaman dulu radhiyallahu ta'ala anhum itu mereka berperang dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan musuhnya, tapi ternyata mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut? Karena mereka bisa menjaga sholatnya. Karena Nabi SAW saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tata cara sholat dalam berperang, menunjukkan betapa pentingnya perkara sholat dengan tata cara yang unik, yang jarang kita tahu. Tapi sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Ketika adanya fitnah, perselisihan di antara sahabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma, ketika itu apa? Berperanglah dua pasukan besar Islam, antara pasukan Abu Musa dan pasukan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Tapi ketika mereka masuk waktu sholat, mereka berjamaah sholatnya. Seperti itu. Naam. Itulah mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka tidak main-main dalam perkara sholat. Makanya kualitas ibadah kita jauh dibandingkan dengan mereka. Sangat-sangat jauh sekali. Sahabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika di masa sekaratnya ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullahi alaihi, sebanyak 13 tikaman kalau tidak salah. Dan beliau akan bangun kapan? Ya Umar, as-salah, as-salah. Wahai Umar, salat, salat. Bangkitlah Umar. Berwudu dia pingsan lagi, sekarat lagi. Maka disebutkan satu riwayat, Allah Ta'ala alam bisawab, seorang sahabi yang kakinya harus diamputasi, tapi dia mengatakan, potonglah kaki saya ketika saya sedang sholat. Coba kita bayangin, kita jangankan dijahit kaki kita, ada nyamuk sebiji aja, apa tepok. Bayangkan khusyuk, bagaimana khusyuknya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabi yang terkenal dengan khusyuan salatnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terkenal khusyuannya, tapi ketika Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa khusyuk dalam salat akan saya kasih hadiah. Tapi beliau radhiyallahu taala mengatakan tidak bisa. Kenapa? Terganggu dengan hadiah dari Rasulullah alaihi wasallam. Begitu mereka tuh berusaha khusyuk dalam salatnya, menjaga salatnya. Nabi kita Muhammad SAW itu juga atau menjelang akhir hayatnya mengingatkan kepada umatnya as-salat, perkara salat yang ternyata faktanya pada saat sekarang ini kita mendapatkan banyak dari umat Nabi kita Muhammad SAW yang melalaikan salatnya. Kok bisa, Ustaz? Kita cek saja. Ini masjid. Kalau seumpamanya, gak usah banyak-banyak lah, berapa rumah saja dari sini, ketika perkara sholat itu diutamakan, penuh gak di masjid kira-kira? Penuh tidak? Penuh. Faktanya bagaimana? Tidak. Menunjukkan apa? Menunjukkan masih banyak dari kita yang tidak memperhatikan perkara sholat. Kemudian berikutnya adalah annaha khasatun min baini sa'iri arkanil Islam wa ghairi syahadatain idza tarakaha al-insan fa huwa kafirun kufran mukhrijan 'anil millah. Salat adalah satu ibadah, satu rukun Islam pun juga bersama syahadat. Sekiranya seorang muslim tidak mengerjakan salat ini, maka dia akan keluar dari Islam.
dan dianggap sebagai murtad. Walaupun di sini ada perselisihan di antara para ulama. Apakah seorang yang tidak sholat itu betul-betul dianggap kafir, kemudian harus syahadat, atau cukuplah dia bertobat? Ya, pendapat yang anak condong lebih kuat adalah cukuplah dia dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ammal arkanus tsalatsa al-akhirah. Bagaimana dengan 3 rukun yang lainnya? Seperti zakat, puasa Ramadan, kemudian haji. Faqad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah taala fi hukmi tarikiha laisa jahdan liwujubiha. Ketika seorang dia tidak mengeluarkan zakat, dia tidak berpuasa, tidak haji padahal dia mampu. Baik, para ulama berbeda pendapat selama dia tidak mengatakan bahwasannya haji, zakat dan juga puasa itu tidak wajib. Dia tetap meyakini ketiga rukun ini wajib.